Jadi peran masing-masing saya ceritakan. Yusuf Mansur perannya apa, kemudian Direktur Adi Partner Perkasa perannya apa, BMT perannya apa, itu saya ceritakan dari A sampai Z. Iya, oke. Hari ini yang periksa Barreskrim Polri bagian apa, Pak? Bagian tindak pidana ekonomi khusus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, seperti biasa, kadang-kadang kan orang nonton YouTube itu kadang melihat komentarnya ya. Kadang-kadang nggak fokus nonton videonya, tapi nonton komentarnya. Dan kadang-kadang komentar juga menggelitik gitu. Karena komentator itu suka nyeleneh-nyeleneh gitu. Kalau misalkan dia lagi bad mood mungkin ya, dia marah-marah. Kalau lagi sedang jatuh cinta dia mungkin suka berpuisi gitu. Tapi komentator di saya juga kadang-kadang ya beraneka ragam. Nah, kebetulan saya itu minggu kemarin itu sudah sempat mengatakan bahwasanya di kolom komentar ya, saya akan mengatakan bahwasanya saya akan ngasih kejutan di minggu depan. Oke, teman-teman. Minggu ini ada kejutan sih sebenarnya. Ya, walaupun kejutannya ini masih akan berlanjut gitu ya, teman-teman ya. Kejutan ini masih akan berlanjut, di mana kejutan itu ya intinya ya berhubungan dengan kasus ini sebenarnya. Oke. Di sini saya lihatin ya, bahwasanya saya balas ke Pak Sofyan Anwari yang emang sering komentar dia. Saya setuju pendapat Anda, minggu depan saya kasih kejutan. Nah, harusnya si Adiansyah digugat lagi, datangi ke rumahnya sama Pak Jaini dan kawan-kawan, beresin si Adiansyah itu, si Ucup nanti ke seret. Oke, saya setuju pendapat Anda, minggu depan saya kasih kejutan. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang ngasih kejutan bukan saya sih, mungkin dari tindak pidana ekonomi khusus ya, tepatnya di Barreskrim kalau nggak salah di situ. Oke, pokoknya intinya minggu ini kejutannya itu dari Kepolisian Republik Indonesia tentang ya mungkin polisi penasaran juga gitu, karena sebenarnya kasus ini nggak cuma sejalan, maksudnya nggak cuma satu tahapan, karena berhubungan dengan kasus-kasus yang lain sebenarnya. Kalau misalkan kita mau meruntut ke belakang, tapi ya ini kan pendapat saya. Kalau misalkan pendapat kepolisian berbeda ya saya nggak tahu ya. Ini pendapat saya aja. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya ya. Di sini saya akan kasih tahu kejutannya, bahwasanya kepolisian ini telah mengirimkan surat kepada Pak Jaini dan mungkin kawan-kawannya ya untuk apa ya, sekedar minta informasi lebih lanjut tentang kasus tersebut. Oke, kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Yuk cekidot. Nanti baru saya kasih penjelasan lah. Investasi batubara. Iya. Investasi batubara Jabal Nur yang terjadi pada Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Iya. Yang mana investasi tersebut melibatkan Yusuf Mansur, Iya. kemudian PT Adi Partner Perkasa, kemudian BMT Darussalam. Pak Jaini ada surat undangannya, Pak? Ada surat undangannya. Pak Jaini bisa tunjukkan ya? Bisa saya tunjukkan nih surat undangannya. Tanggal 22 September ya, Pak? Ya. Pak Jaini sebelumnya Pak Jaini sudah melaporkan ke Mabes Polri, Pak? Jadi saya berkaitan dengan perkara tersebut, memang saya membuat surat pengaduan. Ya. Intinya saya buat surat pengaduan kepada 9 institusi, Pak. Pak Jaini menyurati 9 institusi. Sebentar Pak, surat itu Pak Jaini bikin setelah Pak Jaini layangkan gugatan di Jakarta Selatan atau setelah saya layangkan gugatan di Jakarta Selatan? Setelah jadi gugatan di Jakarta Selatan itu kan saya ajukan itu pada tanggal 12 Januari, Pak. Iya. Kemudian surat ini saya buat itu pada tanggal 1 Maret, Pak. Jadi saya kirim ke 9 surat ini memang saya tujukan kepada 19 institusi. 19, Pak. 9 institusi. Yang pertama ke Menteri Hukum dan HAM RI. Iya. Yang kedua Menteri Koperasi dan UKM RI. Iya. Ketiga Menteri Keuangan RI. Kemudian keempat Gubernur Bank Indonesia. Iya. Kemudian kelima Dewan Komisi OJK, Pak. Iya. Ya, komisioner, Dewan Komisioner OJK. Kemudian 6 ke Kepala Pusat PPATK.
Kemudian ke 7 itu Kapolri, Pak. Oh. 7-nya Kapolri, kemudian 8-nya Jaksa Agung, Ya. terus kemudian ke 9 Ketua KPK RI. Pak Jenny mengadu soal investasi itu, Pak. Berkaitan dengan investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur melalui BMT Darussalam Madani. Dan hari ini di Mabes Polri berawal dari surat pengaduan Pak Jenny. Berawal dari surat pengaduan saya. Pak, ini jadi laporan polisi atau apa sih, Pak? Sehingga Pak Jadi Jenny... ini memberikan informasi. Oh, Ya, iya. jadi informasi yang kami alami kami informasikan kepada Mabes Polri. Itu dasar Mabes Polri Memanggil Hari ini Pak Jenny diperiksa oleh penyidik. penyidik Ya. di tim Diminta di interview Ya. berkaitan dengan investasi batubara itu yang sebenarnya bagaimana. Ya. Sudah saya ceritakan dari kronologisnya dari A sampai Z. Di... Jadi peran masing-masing saya ceritakan. Yusuf Mansur perannya apa, kemudian Direktur Adi Partner Perkasa perannya apa, BMT perannya apa, itu saya ceritakan dari A sampai Z. Iya, oke. Hari ini yang periksa Barreskrim Polri bagian apa, Pak? Bagian tindak pidana ekonomi khusus. Iya. Jadi statusnya apa? Penyelidikan atau penyidikan atau apa? Statusnya adalah penyelidikan. Penyelidikan. Mudah-mudahan nanti setelah diperiksa semua, dokumen lengkap semua, kan ini memang harus banyak yang diperiksa. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Dan saya acungkan jempol kepada Mabes Polri, kemudian kepada Barreskrim Mabes Polri, saya ucapkan jempol dengan menindaklanjuti surat saya ini. Artinya mengapresiasi pengaduan dari masyarakat begitu. Berapa banyak pertanyaan yang Pak Jenny dapat dari penyidik hari ini, Pak? Cukup banyak. Ya. Tapi cuman saya lupa aninya. Jumlahnya saya lupa. Apa, Pak, yang paling signifikan dalam pertanyaan-pertanyaan para penyidik itu, Pak, kepada Bapak? Jadi berkaitan dengan bagaimana investasi batu bara itu pertama terjadi. Iya. Pertama dimulainya bagaimana. Lalu saya ceritakan berawal dari presentasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Iya. Ya. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh direktur utamanya Adiansah, yaitu diajak ke Kalimantan meninjau lokasi dan seterusnya. Ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan BMT membuat proposal atau company profile dari bisnis tersebut. Iya, Pak Jenny, saya dengar selain Pak Jenny ada juga beberapa teman bersama investor yang dipanggil. Iya, betul. Yang dipanggil selain saya itu sebenarnya termasuk saya itu ada 10 orang, Pak. 10 orang. Cuman hari ini yang datang itu 4 orang. 6 orang. Kalau saya sudah keluar ya. Dan 3 masih ada di atas. Jam 4:30 sore ya, Pak? Ya. Terus yang 6 orang itu? Oke, teman-teman, jadi begitu ya videonya. Intinya adalah kejutannya dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Lebih tepatnya ya mungkin tindak pidana ekonomi khusus gitu. Karena ini sebenarnya gini, kasus yang biasa ditangani tindak pidana ekonomi khusus biasanya itu misalkan seperti kasus yang kalau nggak salah ya itu ada Indraken, kalau nggak salah itu masuk ke tindak pidana ekonomi khusus. Kalau misalkan penuh biasanya dialihkan ke ya mungkin, tapi tetap pelaksanaannya ya emang tindak pidana khusus karena ini investasi ya. Kalau misalkan investasi berhubungan dengan pencucian uang, biasanya ya tindak pidana ekonomi khusus ini melibatkan ya biasanya di Barreskrim seperti itu. Tapi saya nggak tahu karena persisnya nanti akan penyelidik sendiri yang akan menentukan. Oke, kejutannya pertama seperti itu ya teman-teman. Jadi kejutan ini akan membuat, menurut saya akan membuat shock beberapa orang gitu ya. Karena begitu masuk ke penyelidikan, walaupun misalkan penyelidikannya dihentikan, tapi pada saatnya nanti tetap yang namanya kasus yang sudah masuk ke tahap penyelidikan itu biasanya itu tetap akan ada ya ibaratnya jejak digital yang memang sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau misalkan kasus ini melibatkan orang banyak ya, seperti itu. Oke teman-teman, masih akan ada kejutan-kejutan lagi berikutnya, misalkan ya nanti saya kasih tahu di minggu depan seperti apa. Tapi pada prinsipnya ini adalah tahapan mungkin ini tahapan yang dinanti-nanti teman-teman yang investor ya.
terutama kalau yang kasus ini ya teman-teman JBN, dimana ya mungkin anggapan teman-teman investor ini, mohon maaf sekali lagi ini tidak mencurigai salah satu pihak, dua belah pihak, atau misalkan kepolisian Republik Indonesia. Ini cuma harapan masyarakat menurut saya seperti itu. Selama ini kan berpikir wah dia punya backingan seperti itu. Saya rasa nggak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman kepolisian itu mengerjakan segala sesuatunya ada tahapannya, ada proporsinya, ada proporsionalnya. Kalaupun misalkan ada oknum di dalam kepolisian itu, ya oknum-oknum itu nggak bisa menjalankan sistem dengan begitu saja. Karena misalkan gini, sistem dalam kepolisian SOP-nya udah jelas, jadi nggak semudah itu menggerakkan suatu sistem gitu, atau mengubah satu sistem itu. Jadi kalau misalkan ada pelaporan, pelaporan kan wajib diterima ya. Kalau ada orang laporkan, itu hak mereka untuk melaporkan kepada kepolisian, dan itu wajib diterima. Soal ditindaklanjuti dan tidak lanjuti nanti dilihat dari aspek-aspeknya. Apakah aspek itu memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak. Oke, teman-teman sampai di sini paham ya. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya berpikir objektif dalam permasalahan kasus hukum. Oke. Terima kasih. Tunggu kejutan selanjutnya. Jangan kaget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.